Pernahkah kamu merasa lelah dengan rutinitas yang itu-itu saja? Bangun pagi, bekerja seharian, pulang malam, lalu mengulangnya lagi keesokan hari. Setiap waktu yang kamu miliki habis untuk mengejar uang, tapi rasanya tak pernah cukup. Kamu kerja keras, banting tulang, mengorbankan waktu bersama keluarga, bahkan seringkali mengabaikan kesehatanmu sendiri. Tapi entah kenapa, kekayaan tetap terasa seperti mimpi yang jauh. Kenyataannya, banyak orang yang selama bertahun-tahun hidup dalam pola seperti itu. Mereka berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk menjadi kaya adalah dengan kerja keras, kerja lebih keras, dan terus bekerja keras. Namun, apakah itu benar? Apakah memang hanya dengan bekerja sekuat tenaga setiap hari, kita bisa mencapai kebebasan finansial? Menariknya, ada orang-orang yang justru tidak terlihat terlalu sibuk, tidak terlihat terburu-buru setiap hari, tapi harta mereka terus bertambah. Mereka bisa menikmati hidup dengan lebih santai, menghabiskan waktu bersama orang tercinta, pergi berlibur kapan saja, bahkan tidur pun mereka tetap menghasilkan uang. Bagaimana bisa? Apa rahasianya? Inilah yang akan kita bahas secara mendalam dalam narasi ini. Tentang bagaimana kamu bisa menjadi kaya tanpa harus kerja keras setiap hari. Tentang cara berpikir yang berbeda. Tentang strategi yang tidak diajarkan di sekolah, tapi digunakan oleh mereka yang diam-diam membangun kekayaan dalam diam. Satu hal penting yang harus kamu pahami adalah bahwa menjadi kaya bukan hanya soal bekerja keras, tetapi soal bekerja dengan cerdas. Kerja keras memang baik, tapi kerja keras tanpa arah hanya akan membuatmu lelah. Sementara kerja cerdas bisa membuatmu menghasilkan lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit. Banyak orang mengira bahwa kerja cerdas hanya bisa dilakukan oleh orang pintar, lulusan universitas ternama, atau yang punya koneksi luar biasa. Padahal, kerja cerdas bisa dipelajari oleh siapa saja. Bahkan oleh kamu yang saat ini merasa tidak punya apa-apa, tidak punya gelar, atau tidak punya jaringan. Yang kamu butuhkan hanyalah kemauan untuk belajar dan mengubah cara pandang terhadap uang. Salah satu perbedaan terbesar antara orang yang terus bekerja keras tanpa hasil dan orang yang bisa menjadi kaya tanpa harus kerja keras setiap hari, terletak pada cara mereka memanfaatkan waktu. Orang biasa menukar waktu mereka untuk uang. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Tapi ini ada batasnya. Karena waktu manusia terbatas. Sehari hanya 24 jam. Sedangkan orang kaya, mereka menukar sistem untuk uang. Mereka membangun sesuatu yang bisa bekerja untuk mereka, bahkan saat mereka sedang tidur. Mereka membuat sistem, aset, atau mekanisme yang menghasilkan penghasilan secara otomatis. Ini yang disebut penghasilan pasif. Dan inilah salah satu kunci terbesar untuk menjadi kaya tanpa harus kerja keras setiap hari. Tentu saja, membangun penghasilan pasif tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan pengetahuan, perencanaan, dan tindakan yang konsisten. Namun, setelah sistem itu berjalan, kamu tidak perlu lagi mengandalkan tubuhmu setiap hari untuk menghasilkan uang. Uang bisa mengalir bahkan saat kamu sedang menikmati waktu luang. Bayangkan jika kamu punya sumber penghasilan yang tetap berjalan, meskipun kamu sedang sakit, sedang liburan, atau bahkan saat kamu tidur. Bukankah itu terdengar seperti mimpi? Tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang sedang dijalani oleh banyak orang saat ini. Dan kamu pun bisa melakukannya. Langkah pertama untuk memulainya adalah dengan mengubah cara berpikirmu. Ubah keyakinan bahwa uang hanya bisa didapat dari kerja keras. Mulailah percaya bahwa uang bisa datang dari kerja cerdas. Dan kerja cerdas itu bukan berarti kamu malas, tapi kamu membuat kerja kerasmu lebih bernilai. Sebagai contoh, lihat saja bagaimana seorang penulis bisa menulis satu buku sekali saja, tapi buku itu terus dijual bertahun-tahun. Ia tidak perlu menulis ulang setiap hari, tapi tetap mendapatkan penghasilan dari buku yang sudah ia tulis. Atau seorang musisi yang membuat satu lagu, lalu lagu itu diputar jutaan kali di berbagai platform musik, menghasilkan royalti secara berkelanjutan. Itulah kekuatan dari aset digital. Aset yang kamu buat satu kali, tapi bisa kamu manfaatkan berkali-kali. Dan ini adalah salah satu cara untuk mulai membangun penghasilan yang tidak mengharuskanmu kerja keras setiap hari. Kamu tetap berkarya, tetap produktif, tapi hasilnya bisa kamu nikmati dalam jangka panjang. Selain aset digital, ada juga yang membangun bisnis sistematis.
Bisnis yang tidak bergantung sepenuhnya pada kehadiran pemiliknya. Mereka punya tim, punya sistem, punya alur kerja yang tetap berjalan meskipun sang pemilik sedang tidak di tempat. Bisnis semacam ini bisa terus berkembang tanpa harus selalu diawasi setiap detik. Kemudian ada juga yang memilih jalur investasi. Mereka menanamkan uang mereka ke aset yang produktif, seperti properti, saham, atau usaha orang lain. Uang mereka bekerja untuk mereka. Semakin besar modal yang mereka investasikan, semakin besar pula penghasilannya. Mereka tidak harus selalu aktif, karena sistem investasi sudah berjalan otomatis. Namun tentu saja, untuk bisa investasi dengan benar, dibutuhkan pengetahuan. Bukan sekadar ikut-ikutan, tapi benar-benar memahami di mana uang itu ditanam dan bagaimana risikonya. Karena tanpa pengetahuan, investasi justru bisa menjadi bumerang. Maka dari itu, belajar menjadi langkah yang tidak boleh dilewatkan. Satu kesalahan yang sering terjadi adalah orang ingin cepat kaya tanpa kerja keras, tapi juga tidak mau belajar. Mereka hanya mencari jalan pintas, bahkan rela tertipu oleh skema-skema yang menjanjikan kekayaan instan. Padahal, tidak ada kekayaan sejati yang datang tanpa fondasi yang kuat. Dan fondasi itu dibangun dari pemahaman yang benar. Karena itulah, jika kamu ingin kaya tanpa harus kerja keras setiap hari, kamu harus bersedia membangun sistem. Entah itu melalui aset digital, bisnis, investasi, atau kombinasi dari semuanya. Tapi sebelum membangun, kamu harus tahu apa yang kamu bangun. Kamu harus belajar. Kamu harus mencari tahu. Kamu harus memahami mekanismenya. Dan jangan khawatir jika saat ini kamu merasa tidak punya apa-apa. Banyak orang sukses yang memulai dari nol. Mereka hanya punya satu hal, kemauan untuk terus belajar dan tidak menyerah. Dari situlah mereka mulai membangun, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka bisa menikmati hasilnya tanpa harus lelah setiap hari. Mereka yang sudah lebih dulu berhasil membuktikan bahwa dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, seseorang bisa membentuk masa depan finansial yang kokoh. Mereka tidak langsung besar, tidak langsung punya semua yang mereka inginkan. Tapi mereka tahu satu hal penting. Hasil besar datang dari proses panjang yang dijalani dengan strategi yang tepat. Ketika kita berbicara tentang strategi menjadi kaya tanpa kerja keras setiap hari, maka kita sedang membahas tentang menciptakan sistem kehidupan yang terencana. Bukan tentang mencari uang cepat, tapi tentang membangun alur penghasilan yang terus mengalir tanpa perlu ditarik-tarik terus-menerus oleh tenaga kita setiap hari. Ini seperti membuat keran air. Awalnya kita harus menyambung pipa, memasang katup, menyusun saluran. Tapi setelah selesai, air akan mengalir dengan sendirinya. Banyak orang terlalu fokus pada cara cepat. Mereka ingin hasil instan. Tapi yang jarang mereka sadari adalah bahwa kebanyakan hasil instan justru tidak bertahan lama. Yang bertahan adalah hasil dari sistem yang dirancang dengan bijak dan dijalankan dengan disiplin. Inilah yang membuat seseorang bisa tetap mendapatkan penghasilan bahkan saat mereka sedang tidak bekerja. Bayangkan jika kamu membangun sebuah toko online. Awalnya memang kamu harus mengurus produk, desain toko, strategi pemasaran. Tapi setelah semuanya berjalan dan sistemnya mapan, kamu tidak perlu lagi memantau setiap menit. Pembeli bisa datang kapan saja. Transaksi berjalan otomatis. Pengiriman ditangani oleh pihak ketiga. Ini adalah contoh nyata bagaimana kerja keras di awal bisa menghasilkan penghasilan yang terus berjalan. Atau kamu membuat kanal YouTube. Di awal, kamu perlu membuat konten, membangun audiens, dan memahami algoritma. Tapi setelah videomu banyak ditonton, kamu bisa mendapatkan penghasilan dari iklan, afiliasi, dan sponsor. Bahkan video lama yang kamu buat bertahun-tahun lalu, masih bisa menghasilkan uang hingga hari ini. Inilah kekuatan dari aset digital yang bisa menjadi mesin uang. Hal yang sama berlaku jika kamu menulis buku, membuat kursus online, atau menjual karya digital seperti foto, desain, musik, atau template. Semua itu adalah aset yang kamu buat satu kali, tapi bisa digunakan berulang kali oleh banyak orang. Penghasilan tidak lagi bergantung pada waktu yang kamu habiskan, tapi pada sistem yang kamu ciptakan. Namun, membangun sistem ini tidak bisa dilakukan asal-asalan. Dibutuhkan pemahaman tentang apa yang sedang kamu kerjakan. Dibutuhkan kesabaran untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan. Dan yang paling penting,
Dibutuhkan keberanian untuk memulai meski belum sempurna. Karena kesempurnaan itu tidak datang di awal, melainkan terbentuk seiring proses. Ketika kamu ingin kaya tanpa kerja keras setiap hari, kamu harus mulai mengalihkan fokus dari penghasilan aktif ke penghasilan pasif. Penghasilan aktif artinya kamu dibayar berdasarkan waktu atau tenaga yang kamu berikan. Sedangkan penghasilan pasif artinya kamu mendapatkan uang meski tidak sedang bekerja secara langsung. Salah satu bentuk penghasilan pasif yang paling dikenal adalah investasi. Tapi banyak orang salah paham dengan konsep ini. Mereka mengira investasi itu hanya untuk orang kaya. Padahal, kamu bisa mulai investasi dengan jumlah kecil, asalkan konsisten dan paham cara kerjanya. Ada banyak pilihan investasi, reksadana, saham, obligasi, properti, bahkan emas. Namun ingat, investasi bukan hanya soal menyimpan uang, tapi soal menumbuhkan uang. Uang yang hanya disimpan, nilainya akan terkikis oleh inflasi. Tapi uang yang diinvestasikan dengan tepat, akan tumbuh dan berkembang. Dan ketika kamu sudah membangun portofolio investasi yang sehat, kamu bisa menikmati hasilnya tanpa harus terus bekerja setiap hari. Lalu, bagaimana jika saat ini kamu belum punya cukup uang untuk investasi atau membangun bisnis? Jawabannya tetap sama, mulai dari membangun aset kecil yang bisa kamu kembangkan seiring waktu. Kamu bisa menulis artikel di blog, kamu bisa membangun akun media sosial dengan konten bernilai, kamu bisa menjual jasa atau keahlian yang kamu miliki secara online. Dunia digital hari ini membuka peluang besar bagi siapa saja. Dulu, untuk memulai bisnis, seseorang butuh modal besar dan tempat fisik. Sekarang, cukup dengan ponsel dan internet, kamu bisa menjangkau jutaan orang. Kamu bisa mulai dari rumah, dengan modal minim, dan tetap memiliki potensi penghasilan yang luar biasa. Kuncinya adalah konsisten dan tahu apa yang kamu lakukan. Salah satu kesalahan terbesar orang dalam membangun penghasilan pasif adalah berharap hasil langsung dalam waktu singkat. Mereka cepat putus asa ketika hasilnya belum terlihat. Padahal, penghasilan pasif itu seperti menanam pohon. Kamu tanam bibitnya, sirami, rawat setiap hari, dan bersabar. Suatu saat, pohon itu akan berbuah, dan kamu tinggal memetiknya. Ketika kamu menanam konten di internet, kamu sedang menanam benih. Mungkin di awal belum banyak yang melihat, belum banyak yang tahu. Tapi konten yang terus konsisten dan memberikan nilai, lama-lama akan tumbuh. Audiensmu akan bertambah, pengaruhmu meningkat, dan pada akhirnya, penghasilan akan datang mengikuti. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Karena waktu yang sempurna itu tidak akan pernah datang. Mulailah dengan apa yang kamu punya saat ini. Gunakan keterampilan yang kamu miliki. Gunakan waktu luangmu untuk membangun sesuatu yang akan bermanfaat dalam jangka panjang. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari hanya untuk menonton video hiburan, bermain game, atau berselancar di media sosial tanpa arah. Padahal, jika waktu itu digunakan untuk membangun sesuatu yang produktif, hasilnya bisa luar biasa. Waktu adalah aset paling berharga, dan cara kamu menggunakannya akan menentukan masa depanmu. Cobalah ubah cara pandangmu terhadap uang. Jangan lihat uang hanya sebagai alat tukar, tapi lihat uang sebagai alat pembangun sistem. Gunakan uangmu untuk membeli waktu, bukan untuk menghabiskan waktu. Artinya, gunakan uangmu untuk membangun sistem yang akan membebaskan waktumu, bukan malah mengikatmu dengan lebih banyak pekerjaan. Banyak orang terjebak dalam pola kerja untuk bayar tagihan. Mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan bulan ini, tanpa punya visi jangka panjang. Padahal, jika kamu bisa menyisihkan sebagian dari penghasilanmu untuk membangun aset, dalam beberapa tahun ke depan kamu bisa keluar dari lingkaran itu. Dan satu hal penting lainnya adalah memahami perbedaan antara konsumtif dan produktif. Jangan habiskan uangmu untuk hal-hal yang hanya memberikan kesenangan sesaat. Gunakan uangmu untuk membeli hal-hal yang akan memberikan nilai jangka panjang. Belilah alat, bukan barang. Belilah buku, bukan hiburan semata. Belilah ilmu, bukan sekadar gaya hidup. Jika kamu disiplin dalam hal ini, kamu akan mulai melihat perubahan besar. Penghasilanmu tidak hanya berasal dari keringatmu, tapi juga dari sistem yang kamu bangun. Dan saat itulah kamu mulai merasakan kebebasan sejati. Kebebasan untuk memilih bagaimana kamu ingin mengisi hari-harimu.
Kebebasan untuk memberi waktu pada keluarga. Kebebasan untuk hidup dengan tenang. Tentu saja perjalanan ini tidak selalu mulus. Akan ada masa-masa sulit, masa-masa di mana kamu ragu, masa-masa di mana kamu ingin menyerah. Tapi itulah bagian dari proses. Semua orang sukses pernah merasakan hal itu. Yang membedakan mereka adalah bahwa mereka tetap melangkah. Mereka tetap percaya bahwa kerja cerdas akan membawa hasil. Mereka yang tidak menyerah di tengah jalan, pada akhirnya akan sampai di tujuan. Karena dalam setiap proses membangun kekayaan tanpa harus kerja keras setiap hari, kunci utamanya adalah konsistensi dan kesabaran. Dua hal sederhana, tapi tidak semua orang mampu menjaganya. Konsistensi artinya kamu terus melakukan hal yang sama, meskipun hasilnya belum langsung terlihat. Kamu tetap menulis, tetap membuat konten, tetap belajar, tetap membangun aset, walau belum ada penghasilan yang masuk. Karena kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil sedang mendekatkanmu pada sistem yang bekerja otomatis. Sedangkan kesabaran berarti kamu memahami bahwa proses membangun kekayaan sejati bukanlah sprint, tapi maraton. Butuh waktu, butuh usaha yang terarah, dan butuh ketahanan mental. Kamu tidak panik saat hasil lambat datang. Kamu tidak tergoda untuk berhenti dan berpindah ke jalan pintas. Kamu terus berjalan karena kamu paham bahwa fondasi kuat butuh waktu untuk dibangun. Sama seperti petani yang menanam benih, lalu menyiramnya setiap hari. Dia tidak akan menggali tanahnya setiap pagi hanya untuk memastikan apakah benih itu sudah tumbuh. Dia percaya pada prosesnya. Dia sabar. Dia tahu bahwa jika dia rawat dengan baik, suatu saat tanaman itu akan muncul dan menghasilkan panen yang berlimpah. Begitu juga dengan kamu. Saat kamu sedang membangun sistem yang akan membuatmu bisa kaya tanpa kerja keras setiap hari, kamu sedang menanam. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang, tapi kalau kamu rawat terus, kamu akan menikmati buahnya di masa depan. Dan jangan pernah merasa bahwa kamu tertinggal. Banyak orang baru mulai membangun aset mereka di usia 30-an, bahkan 40-an, dan mereka tetap bisa sukses. Tidak ada kata terlambat selama kamu masih hidup dan masih mau belajar. Bahkan jika kamu memulai hari ini, itu tetap lebih baik daripada menyesal di kemudian hari karena tidak pernah mencoba. Sekarang mari kita masuk lebih dalam ke salah satu strategi utama yang bisa kamu gunakan untuk menciptakan sistem penghasilan otomatis, membangun aset digital. Di era digital seperti sekarang, aset tidak lagi harus berbentuk gedung atau tanah. Aset bisa berbentuk konten, data, akun, sistem, bahkan reputasi di dunia maya. Contohnya sangat sederhana. Misalnya kamu punya blog yang berisi artikel-artikel yang bermanfaat dan dicari banyak orang. Ketika artikelmu muncul di hasil pencarian dan banyak dibaca, kamu bisa mendapatkan penghasilan dari iklan. Kamu bisa menjual produk afiliasi. Kamu bisa menawarkan jasa atau kursus. Blog itu menjadi aset yang bekerja untukmu. Atau kamu punya akun media sosial dengan konten yang inspiratif, informatif, atau menghibur. Follower MU bertambah, interaksinya tinggi. Maka akan datang banyak peluang, endorsement, produk digital, kolaborasi, dan lain-lain. Padahal konten yang kamu buat hari ini bisa terus ditonton dan menghasilkan di masa depan. Begitu juga dengan channel YouTube. Satu video yang kamu buat hari ini bisa terus ditonton selama bertahun-tahun. Dan selama itu pula kamu bisa mendapatkan penghasilan dari iklan yang ditayangkan. Ini adalah contoh penghasilan pasif yang nyata dan terbukti berhasil bagi banyak orang. Namun membangun aset digital membutuhkan 3 hal: konsistensi, kualitas, dan kejelasan tujuan. Tanpa konsistensi, kamu tidak akan pernah berkembang. Tanpa kualitas, kontenmu akan tenggelam di antara ratusan ribu konten lain. Dan tanpa tujuan yang jelas, kamu akan mudah kehilangan arah. Kamu tidak perlu langsung sempurna. Cukup mulai. Buat konten pertamamu. Tulis artikel pertamamu. Buat video pertamamu. Jangan pedulikan dulu hasilnya. Fokuslah pada proses dan belajar dari setiap langkah. Seiring waktu, kamu akan berkembang dan semakin memahami apa yang harus dilakukan. Dan kalau kamu tidak terlalu suka tampil di depan kamera, tidak masalah. Ada banyak model bisnis digital yang tidak mengharuskan kamu untuk tampil. Kamu bisa membuat podcast, menulis e-book, menjual template, membangun toko online,
atau bahkan membuat sistem otomatis seperti funnel penjualan dan email marketing. Intinya, ada banyak cara untuk membangun sistem penghasilan yang tidak mengandalkan kerja keras setiap hari. Kamu tinggal memilih cara yang paling cocok dengan dirimu. Pilih yang sesuai dengan kepribadian, keahlian, dan minatmu. Lalu fokuslah pada satu jalur sampai kamu benar-benar menguasainya. Jangan mudah tergoda untuk berpindah-pindah terlalu cepat. Banyak orang gagal bukan karena cara yang mereka pilih salah, tapi karena mereka belum cukup lama berusaha di satu jalan. Mereka baru mulai 1 minggu, belum berhasil, lalu langsung ganti strategi. Padahal kalau mereka bertahan dan memperbaiki sedikit demi sedikit, mereka akan melihat hasilnya. Selain membangun aset digital, kamu juga bisa mulai belajar berinvestasi. Tapi pastikan kamu sudah paham betul bagaimana caranya. Jangan asal ikut-ikutan. Jangan hanya karena orang lain untung, kamu ikut masuk tanpa mengerti apa-apa. Investasi yang berhasil adalah investasi yang dimulai dengan pengetahuan, bukan dengan emosi. Kamu bisa mulai dari yang sederhana dulu. Misalnya reksadana, atau saham blue chip yang stabil. Mulailah dengan jumlah kecil. Rasakan ritmenya. Pahami cara kerjanya. Nikmati prosesnya. Semakin kamu terbiasa, kamu akan semakin percaya diri untuk mengelola dana yang lebih besar. Dan jika kamu punya penghasilan dari kerja aktif, jangan habiskan semuanya. Sisihkan sebagian untuk membangun aset. Jadikan dirimu sebagai karyawan yang membayar dirimu sendiri. Artinya, gunakan sebagian dari waktu dan uangmu untuk membangun sistem penghasilan pasif yang bisa menopangmu di masa depan. Membangun kekayaan bukan berarti kamu harus langsung berhenti bekerja. Justru kamu gunakan hasil dari pekerjaanmu saat ini sebagai bahan bakar untuk membangun sistem yang lebih besar. Ketika sistem itu sudah jadi, barulah kamu punya pilihan. Mau tetap bekerja, atau menikmati hasil dari sistem itu. Banyak orang bermimpi ingin pensiun muda, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kuncinya adalah kamu harus punya sumber penghasilan yang tidak bergantung pada kehadiranmu. Entah itu dari aset digital, bisnis yang terotomatisasi, atau portofolio investasi. Dan semuanya bisa kamu bangun pelan-pelan mulai hari ini. Ingatlah bahwa kaya bukan hanya tentang punya banyak uang, tapi tentang punya waktu, kebebasan, dan ketenangan. Dan itu hanya bisa didapatkan jika kamu berhenti menukar waktu untuk uang, lalu mulai menciptakan sistem yang bisa bekerja untukmu. Mulailah bertanya pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku bangun hari ini, yang bisa menghasilkan untukku di masa depan? Apa kebiasaan kecil yang bisa aku lakukan setiap hari untuk membangun sistem penghasilan yang berkelanjutan? Apa langkah pertama yang bisa aku ambil sekarang? Kamu tidak perlu menunggu punya modal besar. Kamu tidak perlu menunggu kondisi ideal. Kamu hanya perlu mulai. Karena semakin lama kamu menunda, semakin lama pula kamu akan terjebak dalam pola kerja keras yang tak ada habisnya. Dan kalau kamu masih muda, ini adalah waktu terbaik untuk memulainya. Karena kamu punya energi lebih, waktu lebih, dan ruang untuk mencoba. Tapi jika kamu sudah tidak muda lagi, jangan berkecil hati. Masih banyak yang bisa kamu lakukan. Banyak orang yang baru membangun kekayaannya di usia 40-an bahkan 50-an, dan tetap sukses. Kamu harus ingat bahwa dunia terus berubah. Teknologi terus berkembang. Peluang selalu ada bagi mereka yang jeli melihat. Jangan buang waktumu hanya untuk bertahan hidup. Gunakan waktumu untuk membangun sesuatu yang bisa membuat hidupmu lebih baik di masa depan. Kalau kamu perhatikan, orang-orang yang hidupnya terlihat lebih tenang, jarang terburu-buru, tapi keuangannya stabil bahkan terus berkembang. Mereka biasanya bukan orang yang bekerja keras setiap jam. Tapi mereka adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan hasil kerja keras di masa lalu untuk membangun sesuatu yang bekerja secara otomatis hari ini. Mereka mungkin pernah bekerja sangat keras di awal. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka tidak membiarkan kerja keras itu hanya menghasilkan penghasilan sekali pakai. Mereka mengubah kerja keras itu menjadi aset, menjadi sistem, menjadi sumber penghasilan berkelanjutan. Dan itulah sebabnya, mereka bisa tetap kaya tanpa harus kerja keras terus-menerus. Ini penting untuk kita pahami. Karena banyak orang yang berpikir, aku kan gak punya modal, atau aku bukan orang pintar, atau aku nggak punya relasi. Padahal yang kamu butuhkan bukan semua itu.
Yang kamu butuhkan adalah kemauan untuk belajar dan kesediaan untuk membangun pelan-pelan. Misalnya kamu punya keterampilan di bidang tertentu, seperti desain, menulis, memasak, atau bahkan mengajar. Kamu bisa ubah keterampilan itu menjadi produk digital. Kamu bisa bikin e-book, video panduan, atau kursus online. Sekali kamu buat, kamu bisa jual berkali-kali tanpa perlu membuat ulang. Katakanlah kamu suka memasak. Kamu bisa mulai dari membuat konten resep di media sosial. Lalu kamu bisa rangkum resep-resep andalanmu dalam bentuk e-book atau video. Kamu jual dengan harga terjangkau. Lalu kamu pasarkan melalui akun yang sudah kamu bangun. Ini adalah aset. Dan aset ini bisa jadi sumber penghasilan berulang. Atau kamu punya pengalaman kerja di suatu bidang dan kamu tahu banyak hal yang orang lain belum tahu. Kamu bisa bikin pelatihan daring, mentoring, atau konsultasi. Bahkan kamu bisa buat kanal YouTube berisi penjelasan sederhana yang membantu banyak orang memahami hal-hal kompleks. Ini pun aset digital. Sekali dibuat, manfaatnya bisa terus mengalir. Yang harus kamu sadari adalah bahwa zaman sekarang tidak semua orang mencari tenaga kerja. Banyak orang lebih membutuhkan solusi, sistem, atau informasi. Dan jika kamu bisa menjadi sumber solusi, sistem, atau informasi itu, kamu akan punya nilai yang luar biasa tinggi di mata pasar. Bahkan jika kamu tidak bisa membuat sesuatu sendiri, kamu bisa bekerja sama dengan orang lain. Kamu bisa bantu orang lain menjual produk mereka, lalu kamu dapat komisi. Ini disebut affiliate marketing. Kamu tidak perlu punya produk, tidak perlu punya gudang, tidak perlu kirim barang. Kamu hanya perlu membantu mempertemukan produk dengan pembeli. Dan jika kamu sudah punya penghasilan aktif yang cukup, jangan buru-buru menghabiskannya untuk gaya hidup. Gunakan sebagian untuk membangun fondasi sistemmu. Belilah alat kerja yang mendukung produktivitasmu. Bayar kursus yang menambah kemampuanmu. Gunakan uangmu bukan untuk memanjakan diri sesaat, tapi untuk memperkuat masa depanmu. Orang yang bijak tidak memamerkan kekayaannya di awal. Mereka justru terlihat sederhana. Tapi di balik itu, mereka sedang membangun kerajaan yang kuat. Mereka sedang menyusun pondasi keuangan, memperkuat aset, dan memperluas sistem yang suatu saat akan bekerja untuk mereka. Kamu juga bisa seperti itu. Kamu bisa mulai dengan membagi penghasilanmu ke dalam 3 bagian utama: kebutuhan hidup, tabungan, investasi, dan pembangunan aset. Misalnya, 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk investasi, dan 20% untuk membangun aset digital. Sesuaikan dengan kemampuanmu, tapi selalu sisihkan sebagian untuk masa depan. Kalau kamu berpikir membangun kekayaan tanpa kerja keras itu mustahil, itu hanya karena kamu belum melihat caranya. Dan sekarang kamu sedang melihat caranya. Bukan jalan instan, bukan tanpa usaha, tapi usaha yang cerdas, yang berorientasi pada sistem dan penghasilan berulang. Di sisi lain, penting juga untuk menyadari bahwa menjadi kaya tidak selalu harus berarti punya miliaran rupiah. Kaya bisa berarti punya penghasilan pasif yang cukup untuk menutupi semua kebutuhan hidupmu, sehingga kamu bebas memilih bagaimana kamu ingin menggunakan waktumu. Ada istilah dalam dunia keuangan yang disebut financial freedom. Ini adalah kondisi di mana penghasilan pasifmu sudah lebih besar dari pengeluaran rutinmu. Artinya, kamu tidak lagi perlu bekerja untuk bertahan hidup. Kamu bekerja karena kamu ingin, bukan karena kamu harus. Dan untuk mencapainya, kamu tidak harus jadi artis, selebriti, atau pengusaha besar. Banyak orang biasa yang berhasil mencapai titik ini hanya dengan strategi sederhana dan konsistensi. Mereka hidup sederhana, membangun aset digital atau investasi, dan menjaga pengelolaan keuangannya dengan disiplin. Jika kamu merasa selama ini sudah bekerja keras tapi hasilnya tidak terasa, itu bukan salahmu. Bisa jadi kamu hanya belum diarahkan pada cara berpikir yang benar. Karena sistem pendidikan kita pun lebih banyak mengajarkan kita untuk jadi pekerja, bukan pencipta sistem. Tapi hari ini kamu sudah tahu. Kamu sudah tahu bahwa ada jalan lain. Jalan di mana kamu tetap bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus terus-menerus bekerja keras setiap hari. Jalan di mana kamu bisa membangun sesuatu sekali, lalu menikmatinya berkali-kali. Mulailah dari langkah paling kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Mungkin dengan menulis ide. Mungkin dengan membaca buku keuangan.
Mungkin dengan membuat akun baru untuk aset digitalmu. Tidak masalah sekecil apapun langkah itu, yang penting kamu mulai. Dan kalau kamu konsisten, satu hari nanti kamu akan melihat betapa besar hasil dari langkah kecilmu hari ini. Kamu akan bersyukur karena kamu pernah berani memulai, bahkan ketika orang lain meragukanmu. Karena kamu percaya bahwa kerja cerdas akan mengantar pada hasil yang jauh lebih besar daripada kerja keras semata. Bangunlah kebiasaan yang memperkuat asetmu setiap hari. Sisihkan waktu, walau hanya 1 jam, untuk membangun masa depan. Waktu itu akan terakumulasi. Dan jika kamu melakukannya setiap hari, maka 365 hari ke depan kamu tidak akan berada di posisi yang sama seperti sekarang. Kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa besar uangmu hari ini, tapi dari seberapa besar sistemmu bisa menghasilkan uang untukmu esok hari. Maka bangunlah sistem itu sekarang juga. Perlahan, tapi pasti. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan waktu. Waktu adalah sekutu terbaik bagi mereka yang tahu bagaimana menggunakannya. 1 jam sehari yang kamu gunakan untuk membangun aset akan menghasilkan perubahan besar dalam hidupmu 5 tahun ke depan. Tapi 1 jam yang kamu buang setiap hari tanpa arah akan menjadi penyesalan yang besar di kemudian hari. Seringkali kita berpikir bahwa membangun kekayaan itu membutuhkan perubahan besar. Padahal, kenyataannya adalah perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru memberi dampak yang jauh lebih kuat. Orang kaya bukan tiba-tiba kaya. Mereka membangun kekayaan mereka melalui keputusan-keputusan kecil yang diulang terus-menerus dalam waktu yang panjang. Misalnya saja kebiasaan mencatat pengeluaran. Bagi sebagian orang, ini terasa sepele. Tapi orang yang rutin mencatat pengeluarannya bisa dengan mudah melihat kemana saja uangnya pergi, lalu mulai mengatur ulang prioritasnya. Dalam waktu 1 tahun saja, mereka bisa menghemat cukup banyak uang untuk mulai investasi atau membangun aset. Atau kebiasaan membaca 1 buku per bulan. Dalam 5 tahun, itu artinya kamu sudah membaca 60 buku. Dan jika buku yang kamu baca adalah buku tentang keuangan, investasi, bisnis, dan pengembangan diri, kamu akan memiliki fondasi pengetahuan yang jauh di atas rata-rata. Kamu akan punya cara pandang baru terhadap uang dan kekayaan. Lalu ada juga kebiasaan membuat 1 konten per minggu. Dalam setahun, kamu sudah punya 52 konten. Jika masing-masing konten menghasilkan trafik atau audiens baru, kamu sudah membangun aset digital yang bisa menjadi sumber penghasilan. Dan ini bisa terus berkembang jika kamu konsisten menambahkannya. Orang-orang yang tampak berhasil dengan mudah, sebenarnya sudah melakukan banyak hal kecil yang tidak terlihat oleh publik. Mereka telah membangun sistem, satu persatu, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya sistem itu bisa berjalan tanpa harus terus mereka dorong. Dan kamu bisa melakukan hal yang sama. Namun kamu harus siap untuk tidak terlihat hebat di awal. Karena membangun sistem yang benar, seringkali tidak menghasilkan kebanggaan instan. Tidak ada yang bertepuk tangan saat kamu mulai menulis naskah e-book pertama. Tidak ada yang memuji saat kamu membuat video pertamamu yang masih sederhana. Tapi percayalah, semua langkah awal itu akan menjadi fondasi yang kokoh di masa depan. Sebaliknya, banyak orang yang justru kehabisan tenaga karena selalu berusaha terlihat sibuk di depan orang lain. Mereka terus membuktikan diri lewat kerja keras yang tanpa arah. Mereka bangga terlihat lelah, padahal lelah itu tidak membawa hasil yang sepadan. Ini bukan tentang siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling efektif. Efektivitas jauh lebih penting daripada intensitas. Kamu tidak perlu bekerja 18 jam sehari untuk membangun kekayaan. Tapi kamu perlu bekerja dengan arah yang benar. Kamu perlu tahu bahwa apa yang kamu kerjakan hari ini sedang mengarah pada sistem yang akan membebaskan waktumu suatu hari nanti. Dan kalau kamu sudah mulai membangun sistem itu, jangan tergoda untuk membongkarnya demi hasil cepat. Banyak orang sudah mulai membangun blog, channel, atau akun media sosialnya, lalu berhenti di tengah jalan hanya karena belum ada penghasilan. Mereka tidak sadar bahwa sistem yang mereka bangun baru saja tumbuh tunas. Kalau saja mereka sabar sedikit lagi, mungkin sudah muncul buahnya. Perlu kamu pahami juga bahwa sistem penghasilan pasif butuh waktu untuk stabil. Sama seperti air yang mengalir pelan tapi terus-menerus, lama-lama bisa memenuhi kolam. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain yang mungkin sudah jauh di depan. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin,
Dan pastikan hari ini kamu sudah lebih dekat pada sistem yang kamu impikan. Ketika sistem itu mulai berjalan, kamu akan melihat keajaiban kecil yang datang satu persatu. Tiba-tiba ada orang yang beli produk digitalmu saat kamu tidur. Tiba-tiba ada email pemberitahuan penghasilan masuk dari afiliasi. Tiba-tiba ada komentar positif dari orang yang terbantu oleh kontenmu. Itu semua adalah tanda bahwa asetmu mulai bernyawa. Dan aset yang bernyawa akan tumbuh sendiri kalau kamu terus rawat. Kamu tidak perlu lagi mendorong dari nol. Ia akan punya daya dorong sendiri. Mungkin kamu tetap perlu memantau dan mengelola, tapi intensitas kerjamu tidak lagi seperti di awal. Kamu bisa mulai menikmati hasil dari kerja keras dan kerja cerdasmu di masa lalu. Inilah momen di mana kamu akan merasakan bahwa ternyata menjadi kaya tanpa kerja keras setiap hari itu bukan mitos. Itu nyata, dan bisa kamu alami sendiri. Tapi kamu harus sampai di titik itu terlebih dahulu. Kamu harus melewati masa-masa membangun dengan sabar, dengan fokus, dan dengan keyakinan. Bukan berarti kamu berhenti bekerja sama sekali. Tapi kamu punya pilihan. Kamu bisa memilih kapan kamu ingin bekerja. Kamu bisa memilih pekerjaan seperti apa yang ingin kamu lakukan. Kamu tidak lagi terikat pada kewajiban demi bertahan hidup. Tapi kamu punya ruang untuk memilih pekerjaan yang membuatmu berkembang dan bahagia. Dan ketika kamu punya pilihan, disitulah kekayaan sejati berada. Karena kekayaan bukan hanya soal jumlah uang, tapi soal seberapa besar kendali yang kamu punya atas hidupmu sendiri. Seberapa banyak keputusan yang bisa kamu ambil tanpa tekanan karena kebutuhan finansial. Kebebasan seperti ini hanya bisa dicapai jika kamu membangun penghasilan dari sistem, bukan dari jam kerja. Karena jam kerja akan selalu terbatas. Tapi sistem bisa berkembang tanpa batas. Sistem bisa bekerja 24 jam sehari. Sistem bisa bekerja di banyak tempat sekaligus. Dan kamu hanya perlu mengawasi serta mengoptimalkan. Jadi mulai sekarang, tanyakan lagi pada dirimu. Apakah kamu ingin terus menukar waktumu demi uang setiap hari? Atau kamu ingin mulai membangun sesuatu yang bisa bekerja untukmu? Bahkan saat kamu sedang istirahat? Pilihannya ada di tanganmu. Dan setiap orang bisa memulainya, tanpa harus punya latar belakang yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah niat, komitmen, dan ketekunan. Kalau kamu punya keinginan kuat, kamu akan menemukan cara. Tapi kalau kamu hanya punya keinginan tanpa komitmen, kamu akan menemukan alasan. Bangun sistemmu. Bangun asetmu. Pelan-pelan, tapi terus. Jangan berhenti di tengah jalan, karena hasilnya akan mengubah hidupmu sepenuhnya. Dan ketika kamu sudah bisa melihat hasil pertama dari sistem yang kamu bangun, walaupun kecil, hargailah itu. Jangan pernah meremehkan penghasilan pertamamu dari aset digital atau investasi yang kamu buat. Mungkin hanya Rp10.000, mungkin hanya satu transaksi kecil, tapi itu adalah bukti bahwa sistem yang kamu bangun mulai bekerja. Itu bukan soal nominal, tapi soal validasi bahwa arahmu sudah benar. Kebanyakan orang berhenti bukan karena gagal, tapi karena mereka tidak sabar melihat proses. Mereka ingin langsung besar, langsung ramai, langsung viral. Tapi sistem yang kokoh tidak dibangun dari sensasi sesaat. Ia dibangun dari konsistensi yang tenang tapi pasti. Setiap aset yang kamu buat, setiap konten yang kamu unggah, setiap produk yang kamu kembangkan, adalah batu bata dari bangunan besar masa depanmu. Kalau kamu terus meletakkan satu bata per hari, maka pada akhirnya kamu akan melihat tembok besar berdiri. Tapi kalau kamu berhenti setiap kali merasa lelah, bangunan itu tidak akan pernah selesai. Dan ingatlah, kamu tidak harus sendirian dalam membangun semua ini. Di era sekarang, kolaborasi bisa menjadi kekuatan besar. Kamu bisa bekerja sama dengan orang lain yang punya keahlian berbeda. Kalau kamu pandai menulis tapi tidak pandai desain, kamu bisa bekerja sama dengan desainer. Kalau kamu pandai bicara tapi tidak pandai editing, kamu bisa kolaborasi dengan editor video. Bangun tim kecil, saling bantu, saling dukung. Bahkan kalau kamu belum punya tim, kamu bisa manfaatkan platform freelance. Ada banyak orang yang bersedia membantu dalam hal teknis dengan biaya terjangkau. Yang penting kamu tahu apa yang kamu bangun dan bagaimana kamu mengarahkannya. Dan dalam perjalanan ini, kamu juga harus belajar untuk menolak godaan. Akan ada banyak godaan untuk mengambil jalan pintas. Misalnya,
ikut skema cepat kaya, jual produk yang tidak jelas, atau menipu sistem demi hasil instan. Tapi semua itu tidak akan bertahan lama. Karena sistem yang tidak jujur tidak akan pernah benar-benar menjadi aset. Justru kejujuran, ketulusan, dan kebermanfaatan adalah fondasi paling kuat untuk membangun sistem jangka panjang. Kalau kamu membangun dengan dasar membantu orang lain, maka sistemmu akan selalu punya tempat di hati pasar. Orang akan datang karena mereka merasa terbantu. Mereka akan merekomendasikan karena mereka percaya. Dan kepercayaan adalah mata uang paling mahal dalam dunia digital. Sekali kamu dipercaya, kamu tidak perlu menjual terlalu keras. Orang akan membeli karena mereka tahu kamu memberikan nilai yang nyata. Maka bangunlah reputasi baik sejak awal. Jadikan nilai-nilai itu sebagai bagian dari sistemmu. Lalu, ketika sistemmu mulai tumbuh, jangan buru-buru mengganti gaya hidup. Ini salah satu kesalahan paling umum. Begitu penghasilan mulai naik, banyak orang langsung menaikkan gaya hidup mereka. Mereka mulai membeli barang-barang yang dulu tidak mampu mereka beli. Mereka merasa pantas untuk menikmati hasil. Tapi hati-hati, karena jika penghasilan itu belum benar-benar stabil, gaya hidup tinggi justru bisa menghancurkan sistem yang sedang kamu bangun. Tetap hidup sederhana sampai sistemmu benar-benar kokoh. Gunakan kelebihan penghasilan untuk memperbesar asetmu, bukan untuk memuaskan ego sesaat. Karena semakin besar asetmu, semakin besar juga penghasilan pasifmu. Dan saat itulah kamu benar-benar bisa menikmati hidup tanpa tekanan finansial. Dan jangan lupa untuk terus belajar. Dunia terus berubah. Teknologi berkembang. Algoritma media sosial berubah. Tren pasar berganti. Maka kamu juga harus terus menyesuaikan diri. Bukan berarti kamu harus menjadi ahli dalam semua hal, tapi kamu harus cukup peka untuk tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana menyesuaikan sistemmu. Teruslah membaca buku, ikuti seminar, webinar, pelatihan online, dengarkan podcast, tonton video edukatif. Jadikan belajar sebagai bagian dari rutinitasmu, karena ilmu adalah bahan bakar dari pertumbuhan. Semakin banyak kamu tahu, semakin luas pilihan strategi yang kamu punya. Dan ketika kamu merasa lelah, ingatlah alasanmu memulai. Mungkin kamu ingin membebaskan keluargamu dari tekanan finansial. Mungkin kamu ingin punya waktu lebih banyak untuk orang tua, pasangan, atau anak-anakmu. Mungkin kamu ingin punya kehidupan yang tenang, damai, dan tidak tergantung pada atasan, gaji bulanan, atau kontrak kerja yang menekan. Apapun alasanmu, pegang erat-erat. Karena alasan itulah yang akan membuatmu tetap bertahan saat proses terasa berat. Saat sistem yang kamu bangun belum terlihat hasilnya, alasan itu akan menguatkanmu untuk terus melangkah. Lalu, ingat juga bahwa membangun kekayaan bukan hanya soal uang, tapi tentang membangun hidup yang seimbang, di mana kamu punya cukup waktu, cukup tenaga, dan cukup kebebasan untuk hidup sesuai nilaimu. Di mana kamu bisa memilih pekerjaan yang kamu cintai, bukan karena terpaksa. Di mana kamu bisa membantu orang lain, berbagi, dan memberi dampak tanpa harus khawatir soal keuanganmu sendiri. Inilah kekayaan yang sebenarnya. Dan itu bisa kamu capai, selama kamu bersedia berpindah dari kerja keras tanpa arah, menjadi kerja cerdas yang terencana. Selama kamu mau membangun sistem yang akan bekerja untukmu di masa depan. Dan saat kamu sudah mencapainya, jangan lupa untuk kembali ke belakang dan membantu mereka yang sedang berada di titik awal. Karena kamu tahu betul rasanya memulai dari nol. Kamu tahu betul bagaimana rasanya mencari arah. Maka jadilah cahaya bagi orang lain. Bantu mereka membangun sistemnya sendiri. Sebarkan ilmu yang kamu pelajari. Dengan begitu, kekayaanmu tidak hanya membawa manfaat bagi dirimu sendiri, tapi juga menjadi berkah bagi banyak orang. Dan disitulah kamu akan merasakan bahwa perjalanan panjangmu ternyata tidak sia-sia. Bahwa setiap tetes keringatmu, setiap keputusan bijakmu, dan setiap kesabaranmu, semuanya membentuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada uang. Sesuatu yang disebut kebebasan. Dan ketika akhirnya kamu sampai pada titik itu, saat sistem yang kamu bangun telah berjalan sendiri, saat penghasilan tidak lagi tergantung pada jam kerja, kamu akan menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa kamu telah mengambil keputusan yang paling bijak dalam hidupmu, tidak hanya bekerja untuk uang, tapi membuat uang bekerja untukmu.
Bayangkan pagi hari di mana kamu bangun tanpa rasa terburu-buru. Tidak ada alarm yang memaksamu bangkit karena harus berangkat kerja. Tidak ada tekanan karena belum menyelesaikan tugas kantor. Tidak ada rasa cemas karena gaji belum turun padahal tagihan sudah menumpuk. Sebaliknya, kamu bangun dengan tenang, membuka notifikasi dan melihat bahwa semalam aset digitalmu kembali menghasilkan. Mungkin ada yang membeli e-book buatanmu. Mungkin ada notifikasi pembayaran dari kursus yang kamu buat. Mungkin videomu yang sudah lama kamu unggah kembali ramai ditonton dan menghasilkan dari iklan. Atau mungkin ada kabar dari investasi yang kamu tanam pelan-pelan selama ini mulai panen dan masuk ke rekeningmu. Inilah hasil dari kerja cerdas. Hasil dari keputusan untuk membangun, bukan hanya mengejar. Hasil dari keyakinan untuk tetap konsisten, bahkan ketika hasil belum terlihat. Hasil dari strategi, bukan hanya tenaga. Dan ketika kamu merasakan nikmatnya hidup seperti itu, kamu akan bertanya-tanya, kenapa aku tidak mulai dari dulu? Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk memperbesar sistem ini? Karena sistem, ketika sudah berjalan, jangan berhenti di situ. Kembangkan, perluas, perkuat, tambahkan cabang-cabang baru. Mungkin dengan membuat lebih banyak produk digital. Mungkin dengan mempekerjakan asisten untuk mengelola sistem. Mungkin dengan membuka kerjasama baru, membentuk jaringan baru, atau masuk ke segmen pasar yang lebih luas. Jangan puas hanya karena sistemmu sudah cukup. Karena selama kamu hidup, kamu tetap punya potensi untuk berkembang. Dan yang paling penting dari semua itu adalah, kamu mulai hidup dengan arah. Tidak lagi terombang-ambing oleh situasi ekonomi. Tidak lagi panik ketika kehilangan pekerjaan. Tidak lagi merasa tergantung pada satu sumber penghasilan. Kamu punya kendali. Dan kendali itulah kekayaan sejati. Tentu saja, akan ada tantangan baru. Sistem yang kamu bangun juga butuh dirawat. Perubahan pasar, teknologi, dan kebiasaan konsumen akan terus terjadi. Tapi kamu sudah punya fondasi. Kamu tidak mulai dari nol. Dan kamu tidak bekerja sendirian. Kamu punya pengalaman, kamu punya aset, dan kamu sudah terlatih untuk beradaptasi. Kalau dulu kamu bekerja keras untuk bertahan, sekarang kamu bekerja cerdas untuk memperluas. Dulu kamu memikirkan caranya membayar tagihan bulan ini, sekarang kamu memikirkan bagaimana agar anak cucumu bisa hidup nyaman dari sistem yang kamu bangun. Perubahan ini bukan hanya soal uang, tapi soal cara berpikir, cara hidup, dan cara memaknai waktu. Dan ini semua bisa kamu mulai bahkan dari posisi kamu sekarang. Tidak peduli apakah kamu saat ini masih bekerja di kantor, menjadi karyawan dengan gaji pas-pasan, atau bahkan sedang tidak punya pekerjaan sama sekali. Karena membangun sistem tidak selalu butuh uang. Yang paling dibutuhkan adalah komitmen dan arah yang jelas. Kalau kamu masih punya waktu luang 2 jam sehari, gunakan untuk membuat sesuatu. Jangan habiskan hanya untuk hiburan kosong yang tidak menambah nilai. Kalau kamu punya waktu saat akhir pekan, gunakan untuk belajar, menulis, merekam, membangun. Tidak masalah hasilnya belum terlihat sekarang, karena kamu sedang menanam. Dan saat nanti sistemmu mulai menghasilkan, kamu tidak akan menyesal telah melewati masa-masa ini. Karena kamu akan sadar bahwa segala pengorbanan waktumu, segala kesabaranmu, dan segala konsistensimu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga dari gaji bulanan, kebebasan waktu, finansial, dan pikiran. Lihat ke depan. Lihat gambaran besarnya. Jangan terjebak dalam pikiran jangka pendek. Uang 100.000 hari ini mungkin terasa besar, tapi sistem yang bisa menghasilkan 1 juta per minggu, setiap minggu, jauh lebih berharga. Dan sistem seperti itu hanya bisa dibangun jika kamu berpikir jangka panjang. Mulailah hari ini dengan 1 langkah kecil. Buat rencana sederhana. Lalu eksekusi. Tidak perlu sempurna. Yang penting mulai. Kalau kamu jatuh, bangun lagi. Kalau kamu salah, perbaiki. Kalau kamu gagal, coba lagi. Tidak ada jalan pintas. Tapi jalan lurus menuju kebebasan itu nyata dan bisa kamu lalui. Dan kalau suatu saat kamu ingin menyerah, ingatlah, kamu sudah tahu jalan yang benar. Dan kamu sudah memulai. Kamu hanya tinggal meneruskan. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah seseorang yang berani melawan arus.
yang tidak mau terus-terusan bekerja keras hanya untuk bertahan hidup. Tapi seseorang yang memilih untuk bekerja cerdas agar bisa menikmati hidup. Dan hidup seperti itu layak diperjuangkan. Jadi tetaplah melangkah. Bangun sistemmu. Bentuk asetmu. Wujudkan kebebasanmu. Karena inilah cara menjadi kaya, tanpa harus kerja keras setiap hari.